What's up dulur, selamat datang kembali di ruang opini. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Muhammad Doviyudin. Dan kita sekarang ketemu di segmen Ruang Opini. Ya mungkin kalian semua yang mantengin channel gue, kita ketemu seminggu 3 kali ya, setiap hari Senin, Rabu, dan di Jumat. Ya jangan bosan-bosan lah ketemu sama gue ya, karena gue sebisa mungkin akan terus menjumpai kalian di dunia YouTube ya. Yang kalau buat kalian yang sering banget nontonin video-video gue, thank you banget. Dan di video kali ini gue gak akan bahas tentang corona-coronaan, gak akan bahas tentang kenegaraan-negaraan lagi. Ya kita back to bucin ya di Ruang Opini, karena memang segmen Ruang Opini ini gue buat awalnya memang untuk mengopinikan sesuatu tentang yang bucin-bucin gitu loh ya. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, kita seling-selingin aja. Pokoknya nanti ke depan bakal Ruang Opini bakal diisi dengan opini-opini gue tentang apapun itulah ya, tentang dunia milenial, teknologi, dan juga everything of life. Pokoknya apapun tentang kehidupan. Dan pada segmen kali ini gue mau sedikit bahas tentang beberapa kasus yang belakangan ini sering gue dengar dari teman-teman gue sendiri cuy. Jadi beberapa waktu lalu tuh ada beberapa teman gue yang cerita ataupun yang curhat ya. Buat kalian nih yang mau tahu gue nih sebenarnya dapat inspirasi konten tuh dari mana sih, tema konten tuh dari mana. Jadi gue tuh sering bukan nerima juga sih ya. Jadi kayak banyak banget yang curhat sama gue tentang hubungan mereka, tentang kemajuan diri mereka, tentang self mereka, tentang bagaimana nanya-nanya tentang gimana caranya bisa berkembang, gimana caranya biar bisa segala macem lah ya. Pokoknya banyak banget yang curhat ke gue. Dan ya gue meskipun ya gue begini ya, kalau perihal ngasih saran ya gue kasih saran sebisa dan semampu dan semengerti gue aja sih. Dan gue mau sedikit cerita dulu nih kenapa bisa orang-orang curhat sama gue. Ya gue juga nggak tahu kenapa ya orang-orang kenapa curhatnya sama gue. Ya mungkin mereka percaya aja sama gue gitu. Dan gue pun orangnya ya kalau mereka cerita ya sebisa mungkin gue kasih saran gitu loh. Jadi gue dengerin dulu nih curhatan mereka, kira-kira gue cari nih masalahnya di mana dan segala macam, udah ketemu baru udah gue kasih saran gitu cuy. Jadi ya mungkin dari situ akhirnya kebanyakan orang nyaman aja gitu cerita sama gue gitu loh, karena bukan cuma hanya didengarkan tapi mereka juga bisa dapat solusi dari masalah yang sedang mereka alami gitu loh. Jadi belakangan ini ada beberapa teman gue yang curhat ke gue via WhatsApp ya. Jadi mereka tuh kayak jadi korban cuy. Nah jadi korban di sini adalah bukan jadi korban pelecehan seksual, bukan, tapi jadi korban pelampiasan cuy. Dan setelah gue tanya segala macem ya kan, ya akhirnya gue temuin tuh masalahnya, sumber masalahnya di mana, terus tema masalahnya ini ada di mana, terus cara pemecahannya juga di mana. Ya akhirnya gue tahu gitu loh untuk para korban. Tapi untuk para pelaku ya gue yakin sih, gue udah hatam sama tipikal-tipikal orang yang menjadikan seseorang sebagai pelampiasan tuh biasanya karena apa. Oke, gini kita bahas satu-satu deh ya. Jadi gini cuy, kalau lu ngejalin suatu hubungan sama seseorang, sama siapapun itu, yang pasti hubungan spesial lebih dari teman ya, ataupun mungkin hubungan HTS-an lah ya, terserah itu hubungannya apapun, yang penting lebih dari teman. Tapi pada suatu ketika kalian mengalami suatu trouble atau mengalami sebuah permasalahan hingga akhirnya menyebabkan hubungan kalian itu harus putus dan berhenti di tengah jalan. Nah, biasanya orang-orang yang baru kelar putus ini, baru udahan nih hubungan pacarannya atau hubungan HTS-annya ini, rata-rata pada brengsek cuy. Kenapa gue bilang pada brengsek ya? Karena jelas banget brengsek. Karena sebagian besar dari orang-orang yang baru putus cinta ataupun baru mengalami sebuah kekecewaan atas hubungan HTS-annya, itu biasanya mencari sebuah pelampiasan cuy. Nah ini adalah suatu hal yang sangat brengsek menurut gue, karena tidak seharusnya manusia itu dijadikan sebuah pelampiasan, ya kan? Nah kalau lu mau melampiasin itu harusnya jangan sama manusia cuy, tapi sama diri lu sendiri. Why? Kenapa gue nyuruh ngelampiasin sama diri lu sendiri? Iya karena itu semua tanggung jawab lu. Lu nggak boleh, lu terluka dan lu tuh nggak boleh ngelukain orang lain cuy. Ya kalau lu terluka ya seharusnya lu harus bisa ngejaga orang lain biar orang lain gak terluka kayak lu, bukan malah lu ngelukain orang lain biar jadi kayak lu gitu cuy. Nah jadi itu adalah salah satu ibaratnya ya, pengibaratannya ya. Jadi kalau buat lu nih yang patah hati, jangan coba-coba membuka hati ketika patah hati cuy. Karena dengan membuka hati ketika patah hati, lu tuh bukan malah sembuh patah hatinya, tapi lu malah membuka patah hati yang baru cuy. Dan untuk kalian semua nih yang jadi korban dari pelampiasan atau jadi korban pelampiasan atas orang-orang yang baru kelar hubungannya atau orang-orang yang putus cinta atas hubungan HTS-annya, ya lu harus pinter-pinter milih cuy, harus pinter-pinter ngelihat. Lu lihat dulu, dia ini baru kelar apa enggak, dia ini punya doi apa enggak, dia ini punya gebetan atau enggak. Jangan sembarangan lu terima gitu aja cuy, mentang-mentang disaranin temen lu terus lu terima, lu chatan segala macam, akhirnya lu baper dan akhirnya lu tahu kalau dia balikan sama mantannya atau dia nggak bisa move on sama mantannya dan dia malah menjadikan lu sebagai pelampiasannya.
itu sakit men, sakit. Jadi di video kali ini yang mau gue sampein itu ya itu tadi cuy, 2 poin itu tadi. Buat lu nih yang patah hati atau gue sebut sebagai pelaku dari pelampiasan atas hubungan lu yang kacau, atau hubungan lu yang gagal dengan pacar lu, dengan HTS-an lu segala macam, ya lu jangan coba-coba buka hati ketika lu patah hati, dan jangan menjadikan seseorang itu sebagai pelampiasan, karena orang itu nggak pantas dijadikan sebuah pelampiasan cuy. Ya kalau lu masih suka sama mantan lu, ya lu kejar lah mantan lu. Iya, jangan malah mencari pemeran pengganti untuk menggantikan mantan lu kalau lu masih sayang sama mantan lu cuy, iya kan? Iya. Nah terus buat lu juga nih yang jomblo gitu kan, yang jomblo, kepalang jomblo gitu kan, karena pengen punya pasangan terus akhirnya ada yang deketin lu, ya misal contohnya tadi orang yang baru putus terus deketin lu mau aja, lu jangan gitu juga cuy. Jomblo boleh tapi ya nggak begitu juga caranya. Lu bukan malah bahagia, lu malah kecewa nantinya cuy. Ntar lu malah trauma, ntar lu nggak bisa jatuh cinta lagi cuy, jadi malas jatuh cinta lagi lu jatuhnya men. Jadi ya tolong lah ya, jangan main asal terima aja, lu pilih-pilih dulu lah. Lu beli baju aja harus milih-milih, masa milih pasangan gak bisa milih-milih? Dan kalau kita berbicara tentang suatu pelampiasan atau suatu kebiasaan pelampiasan gitu loh, jadi pelampiasan ini punya kebiasaannya itu apa? Biasanya adalah ya bilangnya curhat, ya kan. Pertama biasanya si pelaku pelampiasan ini bilangnya, gue mau curhat dong, gue baru putus nih sama cewek gue gini segala macam. Akhirnya satu malam tuh curhat ya, semalaman curhat, abis itu besoknya ngechat pagi-pagi, udah bangun belum, selamat pagi ya gitu-gitu, gue mau lanjut curhat dong segala macam. Nah ujung-ujungnya lu chatan tiap hari, ujung-ujungnya nih si pelaku ini berhasil ngebaperin si korban. Akhirnya si korban baper, si pelaku balikan sama mantannya atau nggak bisa move on sama mantannya, kelar hidup lu cuy. Nah begitu cuy. Jadi siklusnya tuh pasti seperti itu kalau pelampiasan ya, yang gue lihat ya dan yang gue alamin. Nah jadi mungkin itu aja sih yang mau gue opiniin cuy. Jadi buat lu nih yang merasa jadi korban, ya menurut gue lu seharusnya ya itu bukan salah si pelaku juga, salah lu juga kenapa lu bisa baper sama dia gitu loh. Dan buat lu pelaku nih, si pelaku pelampiasan ini, ya menurut gue lu salah cuy. Lu harusnya nggak begitu, tidak menjadikan orang sebagai sebuah pelampiasan gitu. Kalau lu mau pelampiasan ya lu naik gunung, lu main game, lu apa kek yang hal-hal positif gitu lah, yang nggak bikin orang kecewa, yang nggak bikin orang terluka, dan nggak bikin diri lu sendiri terluka gitu loh. Karena kebanyakan tuh gini cuy, ya kasus yang gue lihat tuh kebanyakan orang yang putus cinta atau yang patah hati itu biasanya melakukan ya itu tadi, pertama pelampiasan, terus kedua adalah melukai dirinya sendiri, dan yang ketiga adalah melukai orang lain. Ini yang menurut gua nggak habis dipikir aja gitu, kok bisa manusia melukai manusia gitu loh. Kenapa bisa dia yang terluka, kenapa harus ngajak orang harus terluka gitu loh. Gak gitu konsepnya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja nih opini pada kesempatan hari ini ya tentang sebuah pelampiasan, ataupun jangan menjadikan orang sebagai sebuah pelampiasan, atau ya pokoknya tentang pelampiasan lah tema besar kita pada hari ini ya. Tapi perlu kalian catat terlebih dahulu, apa yang gue sampaikan barusan tidak semuanya benar dan tidak sepenuhnya salah, karena ini adalah ruang opini. So, gue Raffi, thanks for watching and enjoy your life. Thank you.